左的右的东的go to the rami. Ha! Alkisah, pada sebuah stasiun bawah tanah, hiduplah seorang anak buangan yang dirawat pengemis sejak bayi. Ilyong hidup dengan semua kekurangan itu, hingga ia dipertemukan dengan seorang petugas korup yang menemukannya di waktu penggusuran. Petugas itu menjual Ilyong ke sebuah rentenir yang terkenal dengan panggilan ibu, juga kesadisannya menjual organ para pelanggan. Dan sejak saat itu, Ilyong mengalami hari-hari kelam. Mereka selalu dibuang pada sudut kota yang berbeda untuk bisa bertahan, juga membuat mereka merasa ketergantungan pada sang ibu. Di masa pembuangan itulah, Ilyong bertemu dengan Ji-hyun yang sudah ia anggap seperti adik sendiri. Tahun-tahun berlalu, Ilyong akhirnya tumbuh sebagai gadis remaja yang dingin dan keras. Ia bekerja sebagai penagih hutang yang tak memiliki ampun pada para pelanggannya. Suatu malam, Ilyong bersama para anak-anak yang dibeli oleh ibu berkumpul membahas seorang pelanggan bernama Park yang ternyata telah kabur ke luar negeri meninggalkan anaknya sebagai penanggung hutang. Ibu lalu menyuruh Ilyong untuk menagih hutang itu dan memberinya ancaman untuk membayar. Di sisi lain, Woo-gun yang telah menganggap Ilyong sebagai sahabat merasa cemas dan ia menawarkan diri untuk membantu Ilyong. Namun Ilyong menolaknya. Ilyong akhirnya bertemu dengan anak pelanggan bernama Seok-kyung dan pertemuan itu seketika membuat Ilyong mengurungkan ancamannya. Ilyong disambut dengan kehangatan dan perhatian yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Di tengah sambutan itu, Seok-kyung tiba-tiba mencoba mengobati luka Ilyong. Namun hal itu membuat Ilyong merasa sangat aneh dan marah. Ilyong lalu memilih pergi dan berbohong pada ibu bahwa ia tak menemukan orang di rumah pelanggan itu. Malam itu, Ilyong pergi menjemput Ji-hyun yang telah ia anggap adik sendiri. Ji-hyun tumbuh sebagai wanita pecandu narkoba yang sering membuat kekacauan. Ilyong tiba-tiba bertemu dengan Bong-gu yang merupakan mantan anak asuh ibu yang memilih keluar dan menjalankan usaha narkoba sama gengnya. Hal itu jualah yang membuat Ilyong membenci Bong-gu karena telah membuat Ji-hyun menjadi seorang pecandu akut. Esoknya, Ilyong kembali ke rumah Seok-kyung untuk menagih. Akan tetapi Seok-kyung tidak ada di sana dan telah bekerja untuk mencari uang guna melunasi hutangnya. Melihat Seok-kyung yang sangat hangat dan berjuang demi hidup yang baik, hal itu membuat Ilyong seketika terlupa akan niatnya menagih hutang. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama, juga bercerita tentang banyak hal. Dan tanpa disadari, mereka mulai saling jatuh cinta. Di sisi lain, ibu yang melihat ada kejanggalan akhirnya memberi perintah pada Woo-gun untuk menagih, dan titah itu langsung Woo-gun kerjakan. Ia memberi ancaman pada Seok-kyung dan memintanya untuk segera melunasi hutangnya. Ilyong akhirnya juga bertemu dengan ibu dan dalam sayup meminta Ilyong untuk mengambil organ Seok-kyung lalu mengeksekusinya. Dan dengan penuh keterpaksaan, Ilyong hanya bisa menurutinya. Sampailah di hari eksekusi, Ilyong dibantu Hong yang telah menganggapnya sebagai kakak. Ilyong meminta Hong untuk menunggu sejenak dan ia akan mengeksekusinya sendiri. Ternyata, Ilyong menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan Seok-kyung. Ia meminta Seok-kyung untuk lari ke luar negeri menggunakan tiket yang telah ia pesan. Namun kejadian itu justru terlihat oleh Hong yang sudah menyusul, yang membuat Ilyong mau tak mau harus membuat Hong pingsan kala itu. Akan tetapi pelarian Ilyong dan Seok-kyung tetap gagal ketika ibu bersama anak-anak yang lain telah menunggu mereka di basement. Dalam ketidakberdayaan itu, ibu meminta Ilyong untuk mengeksekusi Seok-kyung dan membuktikan kesetiaannya. Namun Ilyong tetap menolak, hingga akhirnya ibu dengan sadisnya mengeksekusi Seok-kyung di depan mata Ilyong. Tiba-tiba Woo-gun datang dan mengamuk melihat kondisi Ilyong yang terkapar. Kejadian itu akhirnya membuat ibu berhenti dan melepaskan Ilyong di malam itu. Esoknya, Ilyong tiba-tiba terbangun di sebuah kontainer di mana ia ternyata telah dijual ibu pada Bong-gu. Ilyong mencoba melawan dan melarikan diri setelah menghajar Bong-gu.
Di sisi lain, Ji-hyun yang dalam pengaruh narkoba, ditambah dengan nasib Il-yong yang ia kira telah meninggalkannya, membuatnya menyuntikkan dosis yang berlebihan, hingga ia harus meninggalkan dunia kala itu. Meski telah menjual Il-yong, ibu mulai teringat akan sosok Il-yong yang telah bertahun-tahun menemaninya. Ia mulai kembali mendapatkan perasaannya yang telah mati selama ini. Di sisi lain, Il-yong diam-diam bertemu kembali dengan Woo-gon, namun ia justru disambut oleh Hong, yang sangat kecewa akan kakaknya itu. Kerusakan mental yang dimilikinya membuat Hong hilang kendali, dan ia mengajar Il-yong dengan ganas. Tiba-tiba Woo-gon datang kala itu, dan ia mencoba menyelamatkan Il-yong dari amukan Hong. Perkelahian itu akhirnya berujung tragis, di mana pada detik itu, Il-yong kehilangan semua saudara angkatnya yang tumbuh bersamanya sedari kecil. Il-yong akhirnya menelpon ibu dan mengatakan bahwa semuanya telah mati. Ia juga bertanya pada ibu, kenapa ibu melakukan semua itu padanya. Padahal dahulu, ibu selalu melindunginya. Namun ibu urung menjawab dan meminta Il-yong untuk segera pulang dan membalaskan dendamnya. Sesampainya di rumah, ibu telah menyambut Il-yong dengan makanan kesukaannya. Ibu lalu bertanya tentang apa yang menarik dari Seok-kyung. Il-yong menjawab bahwa Seok-kyung adalah pria yang baik yang memberinya perasaan baru dalam hidup. Dengan semua luka dan hidupnya yang telah direnggut ibu sedari kecil, Il-yong akhirnya tak mampu menahan amarah dan ia menusuk ibu kala itu. Sang ibu juga menaikkan tusukan itu makin dalam, tersebab rasa penyesalannya selama ini. Kala itu, ibu juga meninggalkan Il-yong sebuah kunci sebelum akhirnya pergi dari dunia. Film ditutup dengan Il-yong yang membuka kunci sebuah loker dan ia menemukan sebuah lembaran di mana ibu telah mengangkatnya sebagai anak angkat. Ternyata ibu sangat merasa bersalah pada anak-anaknya dan ia juga mulai mencintai mereka. Namun hidup gaji dan pekerjaannya menjadi belenggu perasaan sehingga hanya menyisakan penyesalan untuk sang ibu, juga luka tak terkira bagi Il-yong dalam hidupnya.